Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ajeng tanglet, Pak. Nggih. Mbok menawi badhe teng makam Ki Ageng Tirta niku medale pundi nggih? Nggih, leres niki dalane. Nggih, niki. Mangke jenengan mriku lurus terus dugi makamipun Mbah Ki Ageng Tirta. Oh, nggih. Berarti Apa- kantun caket nggih? Nggih, caket nggih antawisipun gang 100 meter. Oh. Napa kula dhereke monggo. Oh nggih, matur nuwun sekalian badhe nyuwun pirsa sejarahipun Ki Ageng Tirta kok saged wonten teng daerah mriki ngoten. Nggih, saged. Insyaallah nek sejarah Mbah Ki Ageng Tirta gedhe-gedhe kula nggih ngertos. Nggih. Monggo kula dhereke mriku. Oh nggih, monggo. Nggih, nggih. Mengeraknya dalam setiap Islam, setiap Fatihah, hidayatan wasilah warahmatan ila Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wal badmai wal wasal wal jilan wa taru. Masyaallah. Ini ya karasam wasal wal amin ya Allah. Ya Allah ya Allah ya Allah. Allah fil Allah. Allahumma Allah fil Allah warham wa afih. Allah fil Allah warham wa afih. Allah ma'af wa ni'mat wal mubarak.
Baiklah, sekarang saya akan menceritakan kisah tentang Ki Ageng Tirto. Ki Ageng Tirto adalah termasuk keturunan dari Brawijaya kelima, karena beliau merasa tidak nyaman dengan kehidupan di kerajaan. Akhirnya beliau memilih untuk hidup sederhana beserta masyarakat desa. Akhirnya beliau berdomisili di daerah Tirto, sebuah pelosok yang tandus masyarakatnya. Beliau hidup beserta rakyatnya dalam kemiskinan, dalam kekurangan, dan itu membuat hati nurani Ki Ageng Tirto pada saat itu tergugah. Kok tandus sekarang bisa menjadi Demak Ripah Woh Jinawe? Kan ada peribahasa Demak Ripah Woh Jinawe. Kok jadi semakin baik semuanya, itu ceritanya gimana? Ada airnya yang mengalir banyak sekali. Dulu kan tidak ada airnya untuk daerah itu. Ceritanya gimana? Ini ya, itu semua itu adalah di samping memang karunia dari Allah, itu juga atas jerih payah daripada Ki Ageng Tirto yang pada akhirnya terkenal dengan Syekh Abdurrahman itu. Itu dulu beliau merasa prihatin dengan keadaan masyarakat yang kekurangan air pada waktu itu, sehingga beliau sebagai yang termasuk masih ada keturunan kerabat dari Sunan Kalijogo, maka beliau sowan ke dalamnya Ki Ageng Sunan Kalijogo. Oh gitu ya. Setelah sowan terus lari kemana lagi? Nah, setelah ketika sowan di situ, beliau diperintahkan oleh Sunan Kalijogo agar menemui putranya yang ada di lereng Gunung Muria, yaitu Raden Umar Said atau yang terkenal dengan Sunan Muria. Mengapa gitu ya. disuruh untuk menemui Sunan Muria? Karena memang di Muria itu sebagai sumber mata air yang sangat melimpah. Jadi tidak ada kata kurang air di sana. Atas nasihat Sunan Kalijogo itu, maka akhirnya Ki Ageng Tirto pergi menemui Sunan Muria di lereng Muria. Jadi yang ada di Kudus ya? Nah, Muria itu di lereng Gunung Kudus. Oh iya, Gunung iya, Muria, iya. Kudus. Betul. Ketika bertemu dengan Sunan Muria, Ki Ageng Tirto mendapat nasihat dari Sunan Muria, yaitu kamu boleh ambil air dari sini, dari Muria, untuk disalurkan ke daerah asalmu sana. Tetapi karena dari Muria menuju daerahmu sana itu melewati gunung dan bukit-bukit yang tinggi, maka sebaiknya kamu menemui Sunan Prawoto saja, karena air dari Sunan Prawoto itu juga asalnya dari Gunung Muria sendiri. Oh gitu. Lalu Prawoto daerah mana Pak? Prawoto itu letaknya di daerah Pati. Ya, di Oh, Kabupaten berarti Pati. dari Muria Kudus Ya. langsung ke Prawoto Pati. Pati. Oh gitu. Setelah itu kemudian Kanjeng Sunan Ki Ageng Tirto menemui Raden Prawoto atau terkenal dengan Iya, iya. Sunan Prawoto. Nah, Raden Prawoto juga berucap, kamu ingin membuat saluran air ke daerahmu di sana apa bisa, sedangkan untuk menuju daerahmu itu melewati perbukitan yang tinggi, kan tidak ada air yang mengalir ke atas. Nah, ini nanti bagaimana caramu mengalirkan ke sana? Nah, akhirnya dengan ucapan si Raden Prawoto tadi, akhirnya Ki Ageng Tirto
memiliki teman, ya, dan juga senjata yang dua senjata, yaitu yang pertama keris, ya, berupa keris patrem, dan punya teman landak putih. Landak putih ini menurut cerita adalah dari golongan jin, ya. Nanti itu yang membuat terowongan saluran air dari Prawoto menuju ke daerah yang terkenal dengan Tirto itu. Nah, ketika dalam perjalanan pembuatan saluran air itu, untuk landak putihnya, dia melewati dalam tanah mulai dari Prawoto, terus yang di atas daratan itu yang menunjukkan jalan adalah Kiai Patrem tadi. Kiai Patrem akhirnya bertemu di daerah sebelah utaranya Kampung Tirto yang terkenal dengan nama Ngesong itu. Akhirnya bertemu di situ beserta dengan Ki Ageng Tirto juga. Nah, setelah bertemu, mata airnya berkumpul di Ngesong itu, Ki Ageng Tirto juga tidak sendirian. Ki Ageng Tirto juga dibantu oleh pengikut-pengikutnya yang jumlahnya ada 9 itu. Ya, 9 itu jauh semuanya apa ya, dekat-dekat sini aja? Iya. Dari 9 pengikut itu merupakan penduduk dari daerah sekitar Tirto itu. Di antaranya ada terkenal dengan Ki Ageng Teges, ada Ki Ageng Anggil-Anggil, ada Ki Ageng Sodo, ada Ki Ageng Terangkil, yang jumlahnya ada 9 itu. Nah, itu turut membantu dalam pencarian air itu tadi, sumber mata air itu. Ya, ketika sudah ketemu mata airnya sangat melimpah, gitu, sangat melimpah, maka dari ke-9 pengikut Ki Ageng Tirto tadi ini diadakan atau dimintai sedekah, istilahnya selamatan, untuk penyaluran air yang ada di Ngesong ini, yaitu dibagi 9. Dari ke-9 pengikut Ki Ageng Tirto itu, mereka mengeluarkan sedekah yang bermacam-macam. Ada yang mengeluarkan sedekah berupa kerbau, ada yang bersedekah berupa sapi, ada yang bersedekah kuda, ada yang bersedekah berupa ayam, bahkan ada yang hanya bersedekah berupa burung puyuh. Nah, maka dari sedekah itu, maka sumber mata air itu pun keluar sesuai dengan sedekah yang mereka keluarkan. Nah, yang paling besar contohnya yang ada di Mudal itu bersedekah berupa kerbau, maka airnya juga keluar dengan besar sekali, dengan sumber yang besar. Ya, saya mau tanya, tadi sudah Ya. cerita tentang kok Ngesong, airnya itu yang paling banyak keluar pertama kali. Itu Ngesong yang gimana? Ngesongnya itu gimana? Ngesong ya, Ngesong ya ini. Oh, Ini terkenal dengan Ngesong. Ngesong. Iya, Ngesong. Berarti pertama kali sumber keluar dari Pati itu sini ya? Iya, dari Prawoto menuju ke daerah Tirto inilah yang dinamakan Ngesong. Terus dibagi-bagi 9. Terus dibagi 9 sesuai dengan sedekah yang dikeluarkan oleh para pengikut daripada Ki Ageng Tirto ini. Itu ya. Saya kira demikian cerita tentang Ki Ageng Tirto yang setiap tahun diperingati oleh masyarakat Karangasem dan sekitarnya. Ya, tanya Pak, ya, diperingati Ki Ageng Tirto itu diperingati setiap tahunnya itu tiap bulan apa? Dia sudah berjalan dari dulu bahwa setiap tahun, setiap bulan Rabiul Awal itu diadakan acara haul ataupun ya untuk memperingati dan menghormati jasa-jasanya Said Abdurrahman
ataupun Ki Ageng Tirta ini. Jadi setiap bulan Rabiul Awal, bulan Hijriah ya, itu di sini pengunjungnya ramai dari berbagai daerah di luar Karangasem, di Wirosari dan sekitarnya, itu selalu ramai pengunjung untuk ikut memeriahkan daripada haulnya Ki Ageng Tirta di sini. Berarti sudah menjadi tradisi ya Pak ya untuk setiap tahun? Iya, sudah tradisi. Ya, sudah tradisi. Nah, untuk Bapak sendiri dalam acara itu menjadi apa ya? Saya sendiri sebagai tukang masak. Ya, sekarang Bapak-bapak, Ya. saya persilahkan untuk merasakan kesegaran daripada air ngesong ini. Ya. Yang mau cuci muka atau mandi, silakan karena airnya sejuk. Bikin awet muda, bikin awet muda. Yang rambutnya putih bisa kembali hitam. Sudah ini Dengan izin Allah tapi. Ya. awat enam melungsungi ya wewe. Tapi Dul, sepatu. Kancane nggo sepatu. Ora sendal. Bisa sambil terapi. Ya, beningnya kayak gede. Sumber asli tinggalan Ki Ageng Tirta. Barokai. Bagus loh hari ini. Berarti sehat jenengan.
status kula berarti coklatnya berarti kurang sehat. Saya toko langsung tangan tuh. Orang ini justru ra sehat. Karena apa? Karena wedi kena racun. Ngantuk iki ora masalah kesehatan kok. Lah iya nyokot langsung teksek riwake ya. Kang Purwan di rubung berai. Ratu yang di beracun gini. Pak Durahim di rubung nih. Di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. La 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 la. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, lumayan juga.
Wassalamualaikum.